dalam segala hal. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala hal, janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun seribu tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita tiba di minggu pertama di bulan Juni. Kasih karunia Tuhan telah mengantar kita untuk tiba di bulan ke-6 di tahun ini. Ada banyak pekerjaan dan rencana-rencana Allah yang telah Dia kerjakan dan yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi murid-Nya yang setia untuk mengikuti kehendak Dia, setia untuk mengiring Dia di sepanjang kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mari kita mengangkat pujian, kita memuji Dia, mengagungkan namanya. Suci, suci, suci.
biarlah setiap mulut yang ada di rumah kita, biarlah setiap hati yang ada di rumah kita memuji dan mengatakan Engkau adalah suci ya Allahku. Kita nyanyikan pujian ini ayatnya yang ketiga. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Nats pembimbing kita diambil dari Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita bersaat teduh. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita mengatakan kita mengasihi Dia dan ingin melayani Dia. Tapi sebenarnya Dialah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan pada saat kita berhasil menyenangkan hatinya, tetapi justru Dia mengasihi kita waktu kita adalah musuhnya, waktu kita adalah seterunya, waktu kita masih di dalam dosa. Kita bersyukur atas begitu besar kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dengan mengasihi kita. Mari kita sebagai murid-Nya mau mengatakan seperti pujian kita pagi hari ini, Yesus, aku mencintai-Mu. Yesus, ku cinta-Mu. Yesus, ku cinta-Mu, aku milik-Mu. Ku benci dosaku karena
Aku milik-Mu, nama-Mu kupuji setiap waktu. Ayatnya yang ketiga. Hidup atau mati, aku milik-Mu. Nama-Mu kupuji setiap waktu. Ya sampai ajaku tetap cinta-Mu. Aku mau lebih cinta padamu. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Kita akan memasuki doa-doa syafaat kita pada hari ini. Beberapa hal yang perlu kita doakan. Yang pertama, kita doakan jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan Bapak Petrus yang sampai saat ini masih dalam kondisi sakit. Kita terus dukung dalam doa. Biarlah belas kasihan Tuhan, kesembuhan Tuhan dinyatakan bagi Pak Petrus. Kemudian kita juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja kita. Sampai hari ini kita terus bergumul untuk hal ini dan kita percaya Tuhanlah yang akan buka jalan, Tuhan akan menyertai untuk pembangunan gedung gereja kita. Dan yang terakhir kita akan sama-sama berdoa bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahunnya di bulan Juni ini. Saya akan membacakan beberapa jemaat yang merayakan ulang tahunnya di bulan Juni. Yang pertama ada Saudara Kenny tanggal 3 Juni, kemudian Pak Hembang tanggal 6 Juni, Pak Umar Wijaya tanggal 9 Juni, Ibu Since tanggal 16 Juni, Ibu Suryanti P tanggal 17 Juni, Ibu Faradiba tanggal 27 Juni, dan Ibu Yeni Effendi tanggal 29 Juni. Kemudian ada jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan. Ada Pak Marcelus bersama dengan Ibu Orpa Kupang yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya tanggal 12 Juni. Kemudian Pak Peter bersama dengan Ibu Imelda tanggal 25 Juni. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Secara khusus untuk kesempatan ini, kami mau berdoa menyerahkan untuk Pak Petrus yang dalam keadaan sakit. Kami terus mendukung hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh menyatakan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk Pak Petrus,
supaya dia boleh sembuh dari sakit yang dia alami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan memberikan dia iman untuk terus berharap, untuk terus percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan sumber kesembuhan bagi dia. Biarlah dia memiliki iman yang teguh di dalam Engkau ya Tuhan, dalam menjalani sakit penyakitnya ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini juga kami mau terus mendukung di dalam doa untuk saudari Sharon. Beberapa waktu yang lalu dia juga sempat masuk rumah sakit. Kami bersyukur karena beberapa waktu yang lalu dia sudah keluar dari rumah sakit, dan kami berdoa biarlah Tuhan boleh menyatakan pemulihan yang sempurna bagi saudari Sharon ya Tuhan. Dan mungkin juga ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit yang kami tidak tahu. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menyatakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan mereka. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kembali kami mau berdoa menyerahkan untuk pembangunan gedung gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan ini. Kami tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan di tengah pergumulan pembangunan gereja ini kami memiliki kesatuan, kami memiliki kekuatan di dalam doa. Dan kami hanya percaya bahwa ini pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati untuk proses pembangunan gedung gereja. Kami membutuhkan dana yang sangat besar ya Tuhan. Dan secara manusia kami terbatas, kami penuh dengan kekurangan. Tapi sekali lagi kami tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang akan mencukupkan semua keperluan dana yang diperlukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka sepanjang bulan Juni. Dan baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam usaha mereka, bahkan di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi. Kami percaya bahwa doa kami didengar oleh Tuhan, dan kami percaya waktunya Tuhan akan menyatakan belas kasihan Tuhan bagi gereja-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita akan mengadakan peneguhan iman atau CD. Dan hari ini ada 4 orang yang akan di CD. Yang pertama Nadine Silia Pinontoan, yang kedua Stefan Andrian Hussein, yang ketiga Keiko Novita Algojaya, dan yang keempat Kevin Triksi Algojaya. Oleh karena itu
saya mengundang untuk keempat orang yang akan disidi untuk maju ke depan. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20 mengatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita patut puji syukur kepada Tuhan karena keempat orang yang akan disidi pada hari ini telah menerima baptisan anak dan mereka telah diajar oleh kebenaran firman Tuhan untuk mengenal Allah yang mereka sembah di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita sebagai gereja melaksanakan perintah Tuhan untuk membaptiskan dan mengajarkan setiap orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itulah pada hari ini mari kita berdoa, mendoakan akan keempat saudara-saudari kita yang akan disidi, supaya mereka boleh terus tekun beriman dan terus hidup menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang bukan saja membawa kami untuk percaya kepadamu Tuhan Yesus, tetapi juga Engkau menolong kami untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Engkau memberikan hati yang haus dan rindu akan pengenalan akan Tuhan, dan Engkau yang menolong kami untuk melewati setiap perjalanan hidup kami, untuk melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam segala situasi, dan bahkan menjadi saksi-Mu dimanapun serta kapanpun kami ada. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terlebih khusus pada hari ini Tuhan, ada 4 saudara-saudari kami yang akan disidi, yang akan diteguhkan imannya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati akan hari ini Tuhan, hari di mana mereka akan diteguhkan. Mulai hari ini Tuhan, kiranya komitmen mereka untuk menjadi murid-Mu Engkau berkati, dan Engkau yang memimpin kehidupan mereka. Kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan masuk di dalam peneguhan iman, saya meminta untuk keempat saudara-saudari kita untuk menjawab pertanyaan. Dan oleh karena itu saya mengundang untuk orang tua untuk hadir bersama dengan anak-anak mereka. Silakan menjawab dengan ya, saya percaya atau saya bersedia, dan boleh menganggukkan kepala. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah Tritunggal dan Dia adalah Allah yang esa di dalam roh? Bagaimana jawab saudara? Nadine? Stefan? Kevin? Keiko? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari pada mulanya adalah orang-orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga telah membuat saudara-saudari menderita, mengaku hanya oleh semata-mata anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan saudara-saudari? Apa jawabmu, Nadine? Stefan? Keiko? Kevin? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan dan memelihara kekudusan, setia beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta dalam segala keadaan tetap percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara-saudari satu-satunya? Bagaimana jawab saudara-saudari? Nadine? Stefan? Kevin? Keiko?
Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata gereja dan tata tertib GKI Sulawesi Selatan? Apakah saudara-saudari bersedia mentaati tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel serta mentaati keputusan-keputusan majelis? Apa jawab saudara-saudari? Nadine? Stefan? Keiko? Kevin? Mereka telah menyatakan komitmen dan janji mereka di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Kita akan bersama-sama memasuki prosesi peneguhan iman. Kita mulai dari yang pertama, Saudari Nadine Silia Pinontoan. Yang lain mungkin boleh ke samping terlebih dahulu. Nadine Silia Pinontoan, kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus meneguhkan imanmu, menolong dan memimpin hidupmu, sehingga di dalam perjalananmu bersama dengan Allah senantiasa diberkati, dipimpin, semakin mengenal Allah, sehingga engkau bisa hidup memuliakan Dia dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkatimu. Amin. Silakan boleh sebelah kanan. Berikutnya Stefan Andrian Hussein. Stefan Andrian Hussein, kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus meneguhkan imanmu, menolong dan menopang hidupmu, sehingga engkau boleh mempunyai kerinduan untuk terus-menerus mengenal Dia, mengenal Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan Tuhan memakai engkau menjadi alatnya, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, sehingga engkau boleh menjadi orang yang memuliakan namanya senantiasa. Masa depanmu ada di dalam tangannya. Tuhan memberkatimu. Amin. Berikutnya Keiko Novita Algojaya. Keiko Novita Algojaya, kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus meneguhkan imanmu, menolong dan menopang hidupmu, sehingga di dalam perjalanan hidupmu engkau boleh dikuatkan dan senantiasa mendapatkan pertolongan daripadanya. Kiranya engkau ditolong untuk semakin mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Hiduplah memuliakan Dia dan jadilah saksinya dimanapun engkau berada. Tuhan memberkatimu. Amin. Berikutnya Kevin Triksi Algojaya. Kevin Triksi Algojaya, kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus meneguhkan imanmu. Dia memimpin akan langkah-langkah hidupmu, menolong engkau di dalam segala yang menjadi cita-cita dan harapanmu, dan Dia yang akan menolongmu untuk mengenalnya dan untuk hidup baginya. Jadilah kesaksian bagi namanya dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkatimu. Amin. Silakan boleh berbaris kembali. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dan sekali lagi menyerahkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang pada hari ini telah diteguhkan imannya. Kiranya Engkau yang menolong mereka Tuhan di dalam perjalanan kehidupan, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kehidupan mereka di tengah-tengah tantangan, dinamika kehidupan. Engkau hadir sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan mereka. Di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup mereka, mereka tidak melupakan Engkau. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dan mereka memiliki satu tekad untuk semakin mengenal-Mu di dalam segala keadaan dan situasi. Kiranya firman dan Roh Kudus-Mu menolong memimpin hidup mereka, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi saksi-Mu dan mempermuliakan nama-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan masa depan mereka ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang untuk ketua majelis menyerahkan akan surat CD bagi peserta CD. Saya mempersilakan untuk keempat peserta CD pada hari ini boleh berbalik badan untuk menghadap kepada sidang jemaat sekalian. Boleh berputar. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anggota keluarga barumu. Tolonglah mereka di dalam pertumbuhan iman mereka. Jadilah saudara-saudari seiman bagi mereka untuk saling memperhatikan, memperdulikan, dan bisa bertumbuh bersama di dalam gerejanya di tempat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, waktu kita disebut sebagai murid, tentu saja kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa saya seorang murid. Harus ada perubahan terjadi pada hidup kita. Kita yang dulu yang bukan murid, kita yang dulu yang bukan anak Tuhan, harus berbeda dengan pada saat kita ada di dalam Tuhan. Perubahan terjadi dalam hidup kita saat Yesus kita terima. Kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Kita memiliki semangat untuk melayani Dia. Kita memiliki kasih untuk mengasihi sesama kita. Dan kita memiliki pengharapan tentang kehidupan yang kekal sama-sama dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini dan kita akan menyiapkan diri untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Perubahan yang ajaib terjadi dalam hidupku. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan dosa, telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh saat Yesus kita terima. Ayatnya yang ketiga. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku
pada hari ini kita juga akan dilayani oleh perjamuan kudus. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati kita ingin untuk memperkenankan hati Tuhan. Kiranya hati kita ingin untuk terus melayani Dia. Dan kiranya firman-Nya yang akan menjadi dasar bagi kita untuk melayani Dia dengan setia dan di dalam kebenaran. Mari kita menyanyikan pujian memperkenankan hati Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Mari kita memiliki komitmen dan pengharapan untuk selalu ingin memperkenankan hati Tuhan. Kiranya pujian yang akan kita naikkan bersama-sama pada saat ini menjadi doa bagi kita, bahwa kita tidak ingin hidup percuma. Kita ingin giat di dalam Tuhan, ingin melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sidang jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu, dan terlebih khusus ya Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi juga kami dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami serahkan waktu ini ya Bapa, di dalam anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-66 sampai dengan ayatnya yang ke-71. Yohanes 6 ayat 66 sampai dengan ayatnya yang ke-71. Tema kita hari ini adalah menjadi murid yang setia. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dia sini Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah buku berjudul Not a Fan yang ditulis oleh seorang yang bernama Kyle Idleman. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dengan tulisan yang sederhana dan mudah dimengerti, Kyle Idleman melalui bukunya yang berjudul Not a Fan ini
berupaya membangunkan setiap orang yang mengaku dirinya Kristen untuk kembali memikirkan, ya, jadi memikirkan kembali apakah mereka benar-benar mengikuti Tuhan atau hanya sekedar kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Di dalam buku ini terdapat 3 bagian utama, Bapak Ibu. Yang pertama, yakni mendorong pembaca untuk mendiagnosa diri dengan jujur. Apakah selama ini menjadi sekedar penggemar Kristus atau pengikutnya yang sejati atau setia. Ya, jadi ini bisa untuk sebagai bahan evaluasi. Ya, diajak untuk berintrospeksi. Yang kedua, bagian yang kedua, buku ini mengupas undangan mengikuti Yesus dari Alkitab dalam versi lengkapnya. Jadi bukan ikut Yesus, Yesus yang dikenal sebagian-sebagian, melainkan seutuhnya Yesus yang memang dinyatakan oleh Alkitab. Dan di dalam bagian yang ketiga, Kyle Idleman membawa pembaca untuk memikirkan konsekuensi praktis dari komitmen mengikut Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ikut Yesus ada konsekuensinya. Dan Kyle Idleman mau supaya pembaca masuk di dalam satu pemikiran bahwa sesungguhnya ada harga yang harus dibayar ketika mengikut Yesus. Bukan sebagai suatu upah, bukan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh karena takut, tetapi satu keberserahan hidup, keberserahan diri, sehingga bisa melewati berbagai dinamika hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus dengan dikaitkan dengan dinamika hidup yang dialami sehari lepas hari. Sehingga mereka boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi murid-murid Tuhan yang memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menjadi penggemar atau pengagum Yesus Kristus, tetapi menjadi murid yang setia. Gereja bukan hanya sebenarnya berisikan orang-orang yang percaya atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi seharusnya menjadi kumpulan murid-murid Kristus yang dipersiapkan untuk kembali memuridkan, untuk kembali membawa jiwa kepada Tuhan, dan kemudian mereka dimuridkan untuk pada akhirnya diutus kembali. Seorang profesor yang bernama Sen Senjaya di dalam bukunya Jadilah Pemimpin Demi Kristus, halaman 109 dengan tema Gereja Sarang Penyamun mengatakan demikian, Bapak Ibu. Memang cara paling aman dan ironis sebenarnya untuk menutupi dosa kita adalah dengan pergi ke gereja, mengikuti ibadah dan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas gerejawi. Dengan demikian kita tetap terlihat rohani meski sebenarnya kita hidup jauh dari Tuhan. Itu sebabnya jangan heran kalau hari ini kita menyaksikan orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan, namun tidak ada perubahan hidup. Ini adalah satu kritik yang diberikan oleh beliau untuk kehidupan orang-orang percaya pada hari ini. Bagaimana mereka ikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh, betul-betul mengiring Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca sebenarnya juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mencari lebih dari sekedar penggemar yang berbondong-bondong mengikuti dan mengagumi Dia. Kalau kita lihat bagian firman dari sebelumnya yang kita baca, banyak orang mengikut Dia. Tetapi di ayat 66 di sana dicatat dengan jelas, kemudian banyak yang meninggalkan Dia. Yesus mencari lebih dari orang yang sekedar mengikuti dan selalu mengharapkan sesuatu sesuai dengan keinginan hati. Ya, kita tidak tahu ya motivasi apa dari orang-orang pada waktu itu yang ikut Tuhan Yesus dan kemudian meninggalkan Dia. Apakah mereka ikut Yesus karena ada satu kepentingan? Baik itu kepentingan mungkin mau di dalam kehidupan mereka mendapatkan kesembuhan, bisa saja, atau mendapatkan juga pertolongan di dalam hal-hal yang lainnya, baik ekonomi atau mungkin juga di dalam bahkan pemikiran-pemikiran yang brilian, ya, mau belajar dari Yesus. Wah, ini sebenarnya hal-hal yang tidak salah.
Tetapi mengikut Yesus lebih dari sekedar mendapatkan semuanya itu. Mengikut Yesus adalah berbicara tentang komitmen dan kesetiaan. Sehingga kita dapat melihat pada waktu mereka melihat Yesus yang menurut mereka Yesus yang lain dari sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dikatakan di dalam ayat 66, mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita lihat ya, fenomena orang Kristen meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja atau komunitas ya orang percaya, itu bukan persoalan baru Bapak Ibu. Itu sudah ada sejak zaman bahkan Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi kita hari ini tidak usah heran, tidak usah merasa kaget. Ya. Nah, tetapi kita juga melihat di dalam bagian ini Yesus juga menegaskan ya kepada kita bahwa dia hendak berjalan bersama dengan murid-murid yang memang dipilihnya, yang mau berjalan bersamanya, menerimanya, menerima diri dan perkataannya, mau mengerjakan misinya bersama dia yang telah memanggil mereka. Jadi kita lihat bahwa Yesus memang mengelompokkan murid-murid yang telah dipanggilnya, yang bersetia, yang mau ikut dan mau mengerti kehendaknya dan mengerjakannya, dengan mereka yang tidak setia. Ya, jadi bagian ini jelas sekali kita lihat dipisahkan ya tentang murid-murid yang mengikut Yesus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita perlu sekarang ini kembali mendefinisikan siapa murid itu. Ya, seorang penulis buku mengatakan bahwa definisi itu harus sederhana, sekalipun maknanya atau artinya, definisinya dalam artinya, tetapi harus bisa sederhana supaya orang-orang bisa menghidupi dan mengerti definisi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di dalam banyak buku pemuridan kita akan melihat definisi murid itu diambil dari Matius 4 ayatnya yang ke-19. Ini satu kalimat yang sederhana tetapi mengandung pengertian tentang siapa itu murid. Matius 4 ayat 19 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Melalui ayat ini, mari kita lihat Bapak Ibu, pemahaman akan murid itu sendiri, atau kita akan memahami definisi sederhana dari murid itu sendiri. Yang pertama, dari kalimat Tuhan Yesus ini, murid adalah orang yang dipanggil oleh Yesus. Di dalam kalimat awal kalimat ini dikatakan, "Mari, ikutlah aku." Bapak Ibu, mengikut Tuhan menuntut lebih dari sekedar percaya. Meskipun hidup di dalam kedua hal itu adalah sama-sama anugerah Tuhan. Menjadi percaya itu anugerah Tuhan. Mengikut Tuhan itu juga anugerah Tuhan. Seseorang dapat percaya kepada Yesus itu karena Tuhan sendiri yang berkenan atas hidupnya. Hal ini sama artinya orang yang dipanggil untuk mengikut Tuhan itu bukanlah pilihan, ya, bukan karena saya memutuskan untuk mengikut Tuhan. Pertama-tama karena Tuhan dulu panggil. Karena Tuhan dulu yang mau dia mengikut Tuhan. Maka ini yang namanya panggilan anugerah. Ya, jadi bukan karena saya memilih, tetapi karena Tuhan yang memilih saya dan saya mengikut dia. Itulah sebabnya sebagai murid kita tidak menempatkan diri kita pada akhirnya sebagai korban, sebagai jebakan, sebagai orang yang mengatakan kemudian kok jadi susah ya. Loh, jangan kita katakan bahwa kita ini awalnya pikir bahwa ikut Tuhan enak, senang dan lain sebagainya, tapi sepertinya kok saya seperti terjebak di dalam keagamaan ini, menjadi terjebak di dalam perjalanan ini, ya. Kita tidak lagi melihat bahwa sesungguhnya panggilan itu adalah anugerah. Kita seharusnya berkata, "Tuhan, terima kasih. Engkau mau memanggil saya dan berkenan untuk saya mengikut Engkau."
Orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Tuhan jelas adalah orang-orang yang berada di lintas zaman, lintas usia dan tempat. Tetapi kita lihat cara atau bagaimana Tuhan memanggil berbeda-beda. Tetapi satu hal yang kita perlu mengerti, panggilannya satu, dari Tuhan. Orang percaya Tuhan panggil di segala zaman, di segala tempat. Caranya bisa unik, bisa beda-beda ya. Tetapi kita harus ingat satu Tuhan yang memanggil. Ini pengertian yang pertama. Mari kita responi dengan syukur panggilan Tuhan untuk menjadi muridnya. Yang kedua, murid adalah orang yang mengalami transformasi atau yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, di dalam frasa berikutnya dikatakan kamu akan kujadikan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengikut Tuhan adalah sebuah keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu berjalan dengan Tuhan, kita mendengar suaranya, melakukan kehendaknya, dan bahkan mencontoh apa yang diperbuatnya. Inilah yang disebut dengan berbagian hidup. Kalau kita lihat cara guru pada zaman Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, bukan hanya supaya mereka masuk kelas, tetapi supaya mereka mengikuti dia, hidup bersama-sama dengan dia, berjalan dengan gurunya, mengikuti kemana gurunya pergi. Apa yang diajarkan, didengarkan, apa yang dicontohkan, diingat baik-baik, dan bahkan apa yang diperintahkan itu dikerjakan. Inilah yang disebut dengan berbagian hidup. Artinya apa? Artinya ada relasi, ada kedekatan yang tidak bisa sama dengan orang-orang yang hanya mengagumi Tuhan dari jauh. Pergi dan pulang, bukan hanya demikian. Ada kepentingan lalu datang, tidak demikian. Tetapi yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ada istilah bukan yang dikenal dengan bagaimana guru itu dikenal dari muridnya. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Cara murid bicara, cara murid berpikir, cara murid mengambil keputusan, cara murid bertingkah laku mencerminkan gurunya. Begitu juga bagaimana murid memperlakukan waktu, tenaga, ya, memperlakukan dunia ini sangat dipengaruhi oleh pengajaran dan teladan gurunya. Seorang murid Kristus akan memiliki kemiripan dengan Kristus sendiri. Perubahan yang terjadi adalah perubahan yang lebih pada keserupaan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini bukan bicara masalah dulu saya jahat sekarang saya baik. Ya, dulu saya pencuri sekarang tidak lagi mencuri. Lebih dari sekedar perubahan-perubahan moral yang demikian, maka yang perlu terjadi adalah perubahan yang kalau dulu saya tidak negatif, maka sekarang saya bukan hanya berhenti berbuat negatif, tetapi saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini cara hidup orang Kristen. Kalau kita bikin garis itu ya, min and plus ya. Kalau tidak min, tidak plus, artinya nol. Ya, artinya kita ada di titik nol. Tidak min, tidak plus. Tetapi kalau kita tidak min, lalu kemudian kita ada di garis yang positif, maka itu artinya ada perbedaan, ada perubahan. Nah, Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, seorang yang diproses oleh Tuhan, ya, bukan saja dia meninggalkan manusia yang lama, tetapi dia mengenakan, ada kata aktif di sana, mengenakan manusia yang baru. Bukan saja dulu saya tidak mencuri, dulu saya mencuri dan sekarang tidak lagi mencuri, tetapi sekarang saya belajar untuk hidup di dalam memberi kepada orang lain. Ya, sebagaimana Tuhan memberi bahkan seluruh hidupnya, saya juga belajar mempersembahkan hidup saya dipakai oleh Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pula ketika komunitas murid Tuhan terbentuk, gereja terbentuk, persekutuan terbentuk, maka yang terjadi adalah bukan anggota-anggotanya menjadi lebih serupa dengan orang yang dominan dengan salah satu anggota, melainkan semua bergerak kepada arah yang sama, yaitu keserupaan dengan Kristus. Nah, ini kalau dikerjakan oleh seluruh anggota, kita tidak pandang siapapun. Selama kita bersama-sama mengarah kepada perubahan dan pembaruan hidup menjadi serupa dengan Kristus, berarti kita sedang mengerjakan hal yang benar. Kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau dan bukan siapa yang mau atau aku yang mau. Tidak demikian.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, satu perkataan yang terkenal dalam Alkitab seperti yang Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Itulah yang juga sebenarnya persis diteladankan oleh Yesus. Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia juga memberikan teladan. Apa sih Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan yang dimaksud dengan pikul salib dan sangkal diri? Pikul salib, saya pernah mendengar satu perkataan hamba Tuhan yang mengatakan demikian. Pikul salib itu, saya tidak suka. Tapi kalau Tuhan, kalau itu yang Tuhan mau saya lakukan, atau itu menyenangkan hatinya, maka saya mau melakukannya. Meskipun itu sesuatu yang saya tidak suka. Lalu sangkal diri apa? Sangkal diri artinya, saya suka melakukan sesuatu, saya suka akan sesuatu, tapi kalau itu yang Tuhan tidak suka, yang tidak menyenangkan dan memuliakan Tuhan, saya tidak lakukan. Ya, jadi pikul salib, sangkal diri. Nah, ini adalah murid yang diproses, diubahkan, dibentuk oleh Tuhan. Definisi yang terakhir tentang murid. Murid adalah seorang yang kembali meneruskan apa yang Tuhan kerjakan atau bermisi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, goal akhir dari menjadi murid Tuhan adalah kembali memuridkan. Sebagaimana di dalam Matius 28 ayat 19-20 atau di bagian ayat 20 yang akhir mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Ini artinya apa? Murid harus kembali memuridkan. Seorang murid harus meninggalkan zona nyamannya untuk hanya sekedar menjadi murid yang baik. Murid yang menikmati pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya saja. Tetapi untuk beranjak dan kemudian mengerjakan pekerjaan misi Allah. Menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dari ketiga definisi sederhana seorang murid Kristus ini, maka kita akan melihat tidak seharusnya seorang Kristen pun yang berpangku tangan, apalagi hanya menikmati kekaguman pada Tuhan. Menjadi murid artinya turun dari tempat duduk dan mengambil bagian dalam pekerjaan misi Tuhan. Bukan hanya berapa orang yang kita bawa ke gereja, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab, tetapi berapa banyak orang yang telah dijadikan murid Kristus. Ini bukan lagi hanya bicara quantity, tetapi bicara tentang quality. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam persekutuan komunitas orang percaya adalah seorang yang sungguh-sungguh adalah orang yang dipanggil Tuhan, yang diubahkan oleh Tuhan, dan yang kembali melakukan misi Tuhan. Ini tolak ukur yang perlu kita ukurkan pada diri kita sendiri, atau bahkan di dalam komunitas kita sebagai orang yang percaya. Jadilah murid yang setia, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita renungkan kembali. Sekarang kita ada sebagaimana kita ada, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi lebih dari itu, kita adalah seorang murid. Kita syukuri panggilan Tuhan untuk mengikut Dia. Jangan merasa, aduh Tuhan, kok jadi Kristen jadi tambah susah sih ya. Ikut Tuhan, kok jadi kayaknya hidup saya nih benar-benar jadi kayak bulan-bulanan masalah Tuhan. Tapi kita harus bersyukur di antara orang banyak dari seluruh dunia ini, kita berbagian dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, mari serahkan diri, terima pembaharuan hidup dari Tuhan. Menjadi murid yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi papa, jadi mama, orang tua, anak, pemimpin, karyawan, pekerja. Peran dan tanggung jawab apapun kita. Mari kita lihat apakah kita betul-betul menjalankan semuanya itu. Di dalam proses kemudian pembaruan. Ada Kristus hidup dalam hidup kita. Sehingga dalam setiap peran tanggung jawab itu, kita boleh nyatakan dalam peran tanggung jawab kita. Sehingga banyak orang berkata, ada Kristus hidup dalam hidupnya. Bahkan dia serupa dengan Kristus. Mari kita kenal, kita cari Tuhan yang disembahnya, yang diikutinya. Yang ketiga, jangan lupa goal akhir daripada hidup kita adalah kembali memuridkan. Kembali membawa orang, bukan hanya percaya Yesus, tetapi berbagi hidup dengan mereka. Ayo berjalan, sama seperti saya sudah berjalan bersama Kristus. Mari kita bersama bergandengan tangan, berjalan bersama dengan Kristus. Alami Dia, nikmati Dia, muliakan Dia di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kiranya lewat perjamuan pada hari ini boleh kembali meneguhkan panggilan kita
menjadi murid-murid Kristus, menjadi murid Kristus yang setia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sekali lagi menolong kami Tuhan untuk memimpin hidup kami sesuai dengan apa yang sudah kami dengar daripada firman-Mu pada hari ini. Menjadi murid yang setia. Tuhan, kami mau dengar panggilan-Mu, diubahkan dan kembali melakukan misi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di keluarga, gereja, usaha pekerjaan, di masyarakat, Tuhan, kami boleh hidup sebagai murid yang setia. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa memohon. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang mengingatkan kita akan karyanya yang menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada dunia ini, kepada kita orang yang berdosa. Dan sebagai waktu di mana kita mengingat bahwa satu hari kelak Dia yang sudah mati bangkit naik ke sorga akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Kiranya lewat perjamuan kudus pada hari ini, iman, kasih, pengharapan kita kepada Kristus boleh terus ditambah-tambahkan, sehingga kita boleh hidup bagi Dia. Mari kita naikkan pujian, bawalah aku dekat ke salib. Yang kedua, imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah situasi pandemi yang kami masih jalani sampai dengan hari ini Tuhan, jikalau ada waktu bagi kami untuk mengadakan perjamuan kudus, sungguh ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, di dalam situasi-situasi sulit yang kami hadapi, ada kalanya iman kami menjadi goyah Tuhan, menjadi ragu-ragu. Di manakah pertolongan Tuhan? Di manakah kasih setia-Mu bagi setiap kami? Tapi Tuhan, terima kasih, ibadah demi ibadah, persekutuan demi persekutuan, lewat firman, lewat doa, lewat komunitas anak-anak Tuhan,
Kami boleh terus dikuatkan Tuhan. Kami boleh terus diingatkan akan janji penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itu yang membuat kami Tuhan boleh bertahan dan tetap kuat. Terlebih khusus Tuhan, pada waktu kami menghadap meja perjamuan kudus, kami kembali teringat bahwa sesungguhnya apa yang terbaik Tuhan telah beri dalam hidup kami. Keselamatan jiwa kami. Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Apakah yang Tuhan tidak akan berikan dan lakukan bagi kami? Oleh karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami mohon teguhkan iman kami Tuhan. Percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan kami dalam segala situasi. Saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah rumah tangga, usaha pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong dengan mengingat kasih-Mu. Kami semua boleh berdiri teguh dan boleh tetap disemangatkan oleh Tuhan untuk boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini, menyaksikan iman kami kepada Kristus dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan perjamuan kudus pada saat ini dalam pimpinan-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang hadir bagi kami, Engkau dimuliakan. Kami semua boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita sekalian, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Secara khusus perjamuan kudus ini terbuka bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis atau CD. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari kita mengambil teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita membawa hidup kita di hadapan Dia. Minta Dia melayakan kita, menolong kita makan roti dan minum cawan dengan cara yang dikehendakinya. Mari kita satu hati, kita mengambil waktu teduh sejenak. Bagi Bapak Ibu yang sudah berdoa dan siap hati, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan
akan daku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Mari kita ambil cawan anggur, kita pegang di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum sama-sama anggur ini, mengingat cinta kasih Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa, bersyukur. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini kami sudah boleh menerima perjamuan kudus. Tuhan, sekali lagi kami mohon Tuhan menguatkan, menolong, memimpin hidup kami. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan, kiranya ada kesetiaan, ketaatan yang boleh kami tunjukkan di hadapan Tuhan. Tapi bukan dengan kekuatan kami Tuhan, hanya dengan anugerah dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Tolong kami mencintai firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga kami tahu apa yang menyenangkan hati-Mu dan apa yang tidak Engkau cintai untuk kami kerjakan, kami hidupi. Sehingga ya Tuhan, seluruh hidup kami sampai kami berjumpa dengan Tuhan adalah kehidupan yang terus belajar dan diproses menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau tolong dalam segala pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan kepada orang lain. Tetapi Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Kiranya Engkau menolong, menjawab, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Engkau Allah mereka, Engkau gembala hidup mereka. Engkau Immanuel, Allah yang beserta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan telah berdoa. Amin. Kita naikkan pujian dekat, bawalah aku dekat ke salib, bait yang ketiga. Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat pada salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita naikkan pujian doksologi, terima berkat Tuhan dan sambut dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.